Nama saya Fauzi Indrianto Nugroho, lahir di Temanggung, bukan di daerah pesisir pantai, tapi justru malah di sebuah pegunungan, jadi di atas gunung malah. Saya di atas Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, jadi orang desa sebetulnya. Jadi jauh dari pantai, namun saya kepingin jadi seorang pelaut, dan akhirnya saya sekolah di Semarang, di BPLP Semarang, itu tahun 89, dan saya lulus tahun 91. Saya dulu bekerja di Pelni, ikut ikatan dinas. Jadi waktu masih jadi taruna, sudah sama Pelni, diikat dari ikatan dinas sehingga sampai saat ini, sekarang lebih sudah hampir 30 tahun saya bekerja di PT Pelni. Jadi saya lulusan dari BPLP Semarang. Saya lihat itu kok kayaknya asik juga jadi petualang. Jadi kan saya seneng sebetulnya saya itu senang petualang. Jadi kesana kemari pengen menikmati dunia ini gimana caranya dengan gratis. Otomatis kan melihat itu kan otomatis kita harus jadi pelaut lah, kayaknya yang cocok buat saya. Kalau keluarga nggak ada sama sekali, jadi memang ya mungkin ya panggilan ya. Ya kalau selama berlayar sih suka duka pasti ada ya. Tapi kalau laut yang gelombang tinggi sih memang bukan di Indonesia, karena kita berletak di bawah lintang 11 ya. Karena fenomena gelombang tinggi atau badai atau typhoon itu saya rasa adanya di atas lintang-lintang 10. Namun kita kan juga sering dulu bepergian jadi di Pelni juga di kapal-kapal yang lain luar juga, ataupun ngambil kapal di Jerman juga ngalami juga gelombang-gelombang tinggi. Jadi ya saya dulu waktu perjalanan dari Jerman menuju ke Indonesia juga dihantam 3 kali gelombang tinggi di Laut Socotra, di Selat Inggris, sama di satunya lupa di mana itu. Tapi gelombangnya cukup tinggi sampai hampir mencapai Anjungan. Tapi alhamdulillah kapal ini memang luar biasa, jadi sudah stabilitasnya aja luar biasa, jadi aman-aman saja. Karena kita itu kan hampir paling maksimal 2 tahun tuh terjadi rolling. Jadi ya hampir semua tipe, dari kapal barangnya, kapal tipe 500, tipe 1000, 2000, hampir semuanya ya sudah pernah kita kerja semuanya di kapal-kapal Pelni. Perairan Indonesia itu sebetulnya yang susah ya, otomatis sebetulnya tergantung musim daerahnya. Kalau musim-musim barat itu hampir semua rata ya, hampir semua rata itu ya, terutama di Jawa juga lumayan ombak. Terus di laut-laut, laut bagian utara ataupun bagian selatan hampir semuanya bergolak, semua sama-sama. Cuma ya ada masa-masanya, tidak lama. Saya kira ya ombak itu, yang ombak besar paling nggak nyampe 2 bulan sudah selesai. Kalau perbandingannya kan kita kan 31 ya, jadi 3 bulan berlayar, 1 bulan di rumah, itu perbandingannya begitu. Jadi kalau dalam 1 tahun ya kita sekitar 3 bulan di rumah, sisanya kita di atas kapal. Ya kalau dulu itu ya biasanya mungkin kirim surat ya, sebelum ada HP, sebelum teknologi sekarang secanggih ini. Dulu ke wartel ya, begitu sandar rebutan ke wartel, telepon ke wartel, luar biasa. Pengen ketemu keluarga itu hanya rindu lewat wartel. Tapi sekarang kan luar biasa, teknologi di atas kapal juga sudah berkembang pesat. Kita tidak pernah ada HP itu bisa 24 jam, kita ada sinyal terus, dan kapal kita juga sudah 4G. Jadi WhatsApp, video call, semuanya sudah di atas kapal, sudah tidak ada masalah. Sehingga 24 jam kita bisa ngubungin keluarga tanpa masalah sekarang.
Saya 2 tahun lagi pensiun. Saya memang sudah mempersiapkan diri nanti pulang ke... Tapi kebetulan saya sekarang ini istri saya kan orang Manado, jadi saya mungkin kembali ke sana dengan anak istri saya, sudah mempersiapkan mungkin lahan untuk bertani lah, kecil-kecil. Jadi ya bisa bertani nanti pulang ke desa lah. Anak saya 3 orang, cewek-cewek semua, namun tidak ada yang jadi pelaut. Kemauan mereka menjadi dokter. Kita kan kerja itu teamwork ya, karena divisinya ada banyak di atas kapal ini. Ada divisi dek, mesin, perbekalan permakanan, ada cleaning, ya, ada divisi P2, ada PUK, ada radio dan macam-macam. Jadi semua itu kalau di atas kapal sebetulnya sistemnya komando. Jadi kita lihat tinggal pangkatnya aja. Lebih banyak pangkatnya itulah jadi komando. Jadi kenapa? Kita harus tunduk kepada aturan-aturan dan tunduk kepada sistem komando. Kalau tidak dengan komando, kita pasti akan banyak berdebat. Jadi dari awal memang sudah dikasih tahu bahwa ya di atas kapal itu memang hampir semuanya, biar di kapal barang pun, kapal penumpang sama, semua sistem komando. Kepangkatan tertinggi ada multi otoritas tertinggi dan mereka yang mengarahkan semua ke lini bawah ke anak buahnya dan semua ke divisi-divisinya untuk memaksimalkan dalam semua pekerjaan. Sekarang otomatis industri laut ini menjadi tulang punggung pokok karena semuanya barang-barang maupun manusia yang paling banyak bisa diangkut itu melalui laut. Jadi otomatis sekarang pergerakan paling besar itu melalui laut. Jadi yang bisa mengangkut barang-barang juga melalui laut. Indonesia tanpa kapal-kapal itu lumpuh karena kita PLN itu menyatukan antar pulau dari semua, dari sisi luar pulau terluar, terpencil, semua PLN yang mengantarkan. Saya rasa ini memang sudah seharusnya karena ini kemajuan zaman dan kita harus mensosialisasikan semua tentang PLN mobile, tentang kita kerjasama dengan pihak manapun ya, dan kita kalau perlu kalau bisa dengan pihak-pihak yang maksudnya kayak Traveloka atau biro perjalanan dan semuanya. Sekarang itu harusnya memang sudah ibarat kata semua di tangan, ibarat kata online. Ya itu cari tiket bukannya lagi sekarang susah-susah kemanapun. Cari tiket ya sudah di HP aja, pembayaran lewat HP juga. Itu namanya aplikasi, sistem aplikasi, dan itu kemajuan zaman dan PLN memang sudah melakukan itu. Jadi kita juga sudah menuju ke arah yang tepat. Otomatis semuanya akan jadi lebih gampang, lebih simpel, lebih ringan, dan masyarakat juga akan happy, ya kan? Karena gampang mendapatkan tiket kapanpun kalau sudah ada jadwal bisa dibeli online, tidak usah desak-desakan, tidak usah antri, ya. Hanya dengan di tangan saja sudah bisa mendapatkan tiket dan kepastiannya berangkat kapan. Ya, terima kasih dengan adanya pemerintah mengadakan PSO ini untuk meringankan sekali beban-beban rakyat yang terutama di daerah-daerah terluar dan tertinggal semuanya bisa di-cover dengan kapal-kapal PLN ini. Namun saya berharap juga kapal-kapal PLN ini sudah terlalu tua, ini harus saatnya untuk regenerasi. Karena ini yang paling muda ini adalah kapal Gunung Dempo ini sudah usianya 15 tahun. Dan sudah banyak kapal-kapal PLN yang usianya di atas 30 tahun dan itu sebetulnya sudah let up, sudah saatnya untuk pensiun lah kapalnya. Dan saya harap dari pemerintah untuk mengadakan kapal-kapal permajaan kapal-kapal baru lagi dan dengan teknologi yang terbarukan lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.